Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa. Sebagai negara kepulauan yang luas, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya pemerataan pembangunan. Namun salah satu tantangan pemerataan pembangunan di negara kepulauan adalah soal akses. Secara geografis, sejumlah kendala pun ditemukan yang membuat sejumlah daerah belum tersentuh pembangunan dan menjadi tertinggal. Nah, negara mendefinisikan wilayah-wilayah ini pemirsa dengan sebutan daerah 3T. Apa sebenarnya daerah 3T ini pemirsa? Kita lihat definisinya berikut ini. Bahwa daerah 3T adalah daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tertinggal ini berarti memiliki kualitas pembangunan yang rendah, di mana masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Lalu kalau dari sisi geografis, pemirsa, daerah 3T ini berada di wilayah terdepan dan terluar di wilayah Indonesia. Daerah 3T juga bisa menjadi daerah yang merupakan gerbang tapal batas Indonesia atau perbatasan dengan negara tetangga lainnya. Daerah 3T ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, yaitu dari segi perekonomiannya, kemudian dari segi SDM, sarana dan prasarana, hingga kemampuan keuangan dari daerah tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya pemirsa, di mana saja wilayah yang ditetapkan sebagai 3T di Indonesia? Kita lihat di slide berikutnya pemirsa bahwa kalau berdasarkan Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal 2020 hingga 2024. Sebetulnya total ada 62 kabupaten yang termasuk dalam kategori tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita lihat beberapa di antaranya pemirsa daerah yang masuk dalam kategori 3T. Dimulai dari kawasan Pulau Sumatera, ini terdapat di Pulau Nias, Sumatera Utara, kemudian ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan juga ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu pemirsa, di sekitaran Nusa Tenggara, ini ada di Lombok Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian ada Sumba Tengah dan Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu di Pulau Sulawesi, pemirsa, ini juga ada salah satu daerah 3T, yaitu di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kemudian ada pula di kawasan timur Indonesia, yaitu di Teluk Wondoma dan Pegunungan Arfak di Papua Barat. Lalu di Pulau Talibau, Maluku Utara, dan di Nabire dan Asmat, ini di kawasan Papua. Nah, menanggapi dengan adanya 62 kabupaten yang masuk dalam kawasan 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan pemirsa, tentunya sudah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menggenjot pembangunan di daerah 3T. Pemerintah terus melakukan pembangunan di daerah 3T, salah satunya dengan meningkatkan elektrifikasi di daerah 3T. Ada peningkatan layanan listrik pemirsa dari yang sebelumnya hanya tersalurkan selama 12 jam menjadi 24 jam di beberapa daerah. Misalnya yang sudah diterapkan ini ada di Pulau Ambalau, Manipa, Luhu, dan di Provinsi Maluku pemirsa. Nah, layanan listrik 24 jam di daerah 3T ini menjadi bukti kehadiran negara untuk mewujudkan energi berkeadilan. Selain itu, peningkatan layanan listrik diyakini dapat meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat misalnya di Pulau Ambalau, Manipa, dan Luhu di Provinsi Maluku. Ini mereka dapat meningkatkan ekonomi dengan menciptakan atau bertambahnya produktivitas di sektor perikanan dan kelautan misalnya, yang menjadi salah satu sektor terbesar atau yang diandalkan di wilayah Provinsi Maluku. Kemudian pemirsa, selain jaringan listrik, tentunya ada juga yang menjadi perhatian soal akses ataupun keterbukaan informasi di wilayah 3T. Oleh karena itu, pemerintah juga melakukan pemerataan jaringan komunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Kementerian Kominfo menyebutkan bahwa akan melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang dilakukan dalam 3 tingkatan, yakni tulang punggung, middle mile, dan last mile. Kalau di
tingkat middle mile, pemirsa, pemerintah ini sudah meluncurkan adanya satelit Satria 1. Sementara untuk di tingkat last mile berupa pembangunan Base Transceiver Station atau BTS yang sampai sejauh ini telah dibangun di 6.665 desa atau kelurahan di Indonesia, khususnya di wilayah 3T. Dan saat ini total akses internet nasional sudah mencapai 18.697 lokasi. Indonesia juga tentunya sudah melakukan peralihan penyiaran analog ke digital dalam program Analog Switch Off. Dan selain itu pemirsa, Kementerian Kominfo juga sudah meluncurkan visi Indonesia Digital untuk tahun 2045, mendukung visi Indonesia Emas tentunya untuk mendukung dan merealisasikan transformasi digital. Nah, visi Indonesia Digital 2045 ini pemirsa menjadi salah satu alternatif peta jalan transformasi digital di tanah air. Jadi itulah pemirsa apa saja poin-poin penting dalam upaya pembangunan atau pemerataan pembangunan di wilayah 3T yang tentunya ini masih ada berbagai PR ke depannya untuk di pemerintahan selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.